Bapak Ibu serta saudara-saudari, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan selalu bekerja menurut rancangan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya hidup dalam kebaikan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih dan karya-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bekerja selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau juga selalu berkarya untuk mendatangkan segala mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkatilah firman-Mu pagi ini yang akan kami dengar, supaya Tuhan menolong kami memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu tema firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hadir, mujizat terjadi. Dimanapun, kapanpun, ketika Tuhan Yesus hadir, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu, Dia akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, persoalan apapun, masalah apapun, tantangan hidup yang sedang keluarga hadapi, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Dia akan terus bekerja, dan pekerjaan yang Tuhan lakukan selalu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dia memulihkan, Dia memberi pengharapan, Dia juga selalu membuka jalan dalam setiap persoalan. Pagi ini firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 32 berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bertemu dengan dua orang buta. Dan dua orang buta, ketika dia melihat Yesus melewati mereka, mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. "Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Itulah teriakan kedua orang buta itu. Dan orang-orang di sekelilingnya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus, katakan abaikanlah orang itu. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa mengabaikan orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu dia jumpai kedua orang buta itu dengan penuh belas kasihan. Yesus bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang harus aku perbuat supaya engkau merasa sukacita dalam hidupmu?" Lalu mereka langsung menjawab, "Kami ingin melihat. Sembuhkanlah kami dari kebutaan kami supaya kami melihat." Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kenapa Tuhan mengabulkan permintaan kedua orang buta itu? Karena kedua orang buta itu betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kedua orang buta itu menginginkan supaya dia dapat melihat. Apa yang mereka pinta sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Tuhan menjawab permintaan mereka, sehingga mujizat terjadi. Mereka bisa melihat kembali. Di mana ada Yesus Kristus, pasti ada mujizat Tuhan.
Di mana Yesus Kristus hadir, ada jawaban setiap doa kita. Di mana Yesus Kristus hadir, ada ketenangan dalam batin kita. Dan di mana Kristus hadir, dapat meneduhkan setiap gejolak badai hidup di tengah-tengah hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus hadir, dan Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang selalu ada di antara kita. Oleh karena itu, jadikanlah Kristus sebagai penolongmu, jadikanlah Kristus sebagai jawaban doamu, jadikanlah Kristus sebagai sumber pengharapanmu. Percayalah, mujizat masih ada. Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah hidup kita. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kita. Di tengah kesulitan hidup, di tengah tantangan hidup, di tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih bekerja. Dan ketika Dia bekerja, mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan dan setialah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan masih sanggup melakukan mujizat-Nya, dan Tuhan masih sanggup menolong kami. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang maha kuasa. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.